Halo, apa kabar semua? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review. Apa kabar? Semoga masih sehat selalu dan puasanya juga masih lancar. Jadi, setelah ketunda, mundur terus, akhirnya review untuk Galaxy S20 Ultra kelar juga. Akhirnya. Ya, sebagian mungkin nganggep, ya elah bang, lama banget sih, baru kelar udah 2 bulan gitu. Ya, maaf, baru kelar gitu. Jadi, seperti yang udah sempet saya omongin di reviewnya Galaxy S20 waktu itu, saya udah sempet bilang kalau nggak bakal nge-review Galaxy S20 Ultra sampai dapet software update untuk benerin kameranya, karena emang cukup banyak hal yang perlu dibenerin. Nah, sekarang udah ada semua, bahkan udah lebih dari sebulan sejak update besar itu. Jadi inilah sedikit review saya tentang Galaxy S20 Ultra setelah pemakaian selama 2 bulan. Apa aja sih sebenarnya yang dibenerin dari update-update itu? Sebenarnya banyak untuk yang kecil-kecil, tapi yang paling kelihatan itu adalah di kamera. Hasilnya cukup signifikan jika dibandingin sama saat baru pertama kali rilis, tapi belum saya omongin sekarang. Selain itu, di awal April kemarin juga sempat ada update besar lainnya, dan ini bukan cuma buat Galaxy S20 aja, tapi juga untuk S10 series, dan juga Note series yang menghadirkan fitur Quick Share. Ini adalah fitur file sharing antara handphone Samsung yang fungsinya kayak AirDrop di produk Apple. Jadi kalau biasanya masih pakai Wi-Fi Direct atau pakai ShareIt untuk transfer data antara handphone Samsung, sekarang nggak perlu lagi dan jauh lebih sederhana. Itu tadi sedikit soal updatean dari Samsungnya, dan sekarang saya balik lagi ke Galaxy S20 Ultra. Sejak dari unboxing, Galaxy S20 Ultra masih jadi handphone harian saya atau singkatnya daily driver. Saya sebenarnya bukan orang seri S ya, karena setiap tahun biasanya lebih seneng untuk pakai seri Note karena punya fitur tambahan kayak S Pen. Selain soal S Pen, hal lain juga yang bikin saya seneng dari seri Note adalah ukuran yang gede. Saya pakai 2 HP sehari-hari dan suka dengan kombinasi HP besar dan kecil. Itulah kenapa saya pakainya iPhone 11 Pro, bukan yang Pro Max, karena jatah HP gedenya udah dipegang sama seri Note. Nah, di seri Galaxy S20 tahun ini, Samsung ngambil langkah yang beda dengan nambahin versi Ultra. Varian paling lebih dari soal angka, tidak terkecuali ukuran layar yang udah ngelewatin Note 10 Plus. Dengan layar yang lebih gede kayak gini, buat saya jadi lebih nyaman untuk aktivitas yang bersifat multimedia. Apalagi di situasi sekarang yang banyak banget waktu senggang karena aktivitas normal lagi dibatasi banget. Jadi dengan ukuran yang mendukung, terus punya panel yang bagus juga, main game, nonton Netflix, atau aktivitas pendukung rebahan lainnya lah, itu jadi memuaskan. Lalu gimana soal refresh rate-nya? Masalah apa enggak? 120 cuma di Full HD Plus dan nggak bisa di resolusi tertinggi. Buat saya sih enggak ya, karena dari dulu pakai flagship Samsung biasa juga tetap di Full HD Plus, nggak pernah lebih tinggi, sehingga kalau buat saya bukan hal yang bikin user experience itu berkurang drastis. Cuma saya sih berharap banget Samsung mau ngerilis update lagi ke depannya, semoga yang memungkinkan pakai refresh rate tinggi dan juga resolusi maksimal. Ya biarinlah ada efeknya ke baterai atau segala macamnya, tapi karena ini adalah handphone tertingginya Samsung tahun ini untuk sementara dari seri S, ya biarin aja fitur itu ada, bisa dicoba. Toh tinggal dikasih keterangan kalau emang pakai resolusi dan refresh rate tertinggi itu bakal ngaruh ke baterainya. Menyambung soal baterai nih, kapasitas emang gede dengan 5000 mAh, dan kalau ngelihat dari daya tahan baterainya di mana saya biasa dapat screen on time sekitar 6 jam, mungkin wajar sementara masih dikunci untuk menggunakan refresh rate di resolusi Full HD Plus saja. Tapi di sisi lain, saya justru jadi makin penasaran sebenarnya, emang bakal segitu ngaruhnya kah pakai refresh rate tertinggi dan juga resolusi maksimal? Bakal jadi 3 jam gitu screen on time-nya? Mestinya sih enggak, tapi nggak tahu. Makanya saya pengen banget nyobain. Lanjut untuk spesifikasi dan juga performanya Galaxy S20 Ultra. Kalau untuk pemakaian sehari-hari saya, kombinasi chipset Exynos terbaru dan juga RAM yang gede itu udah cukup banget. Nggak ada kendala untuk dipakai apa aja, jadi buat banyak orang di luar sana, kemungkinan besar juga mestinya cukup-cukup aja. Tapi satu hal yang cukup disayangkan dari semua seri Galaxy S20 di Indonesia kali ini adalah storage atau penyimpanan yang mentok di 128GB. Terlalu kecil menurut saya, apalagi untuk yang versi Ultra. Iya sih, soal kapasitas penyimpanan ini subjektif sekali karena setiap orang punya pola pemakaian yang tentu akan berpengaruh pada seberapa besar kapasitas penyimpanan yang digunakan. Tapi buat konsumen yang akan menggunakan handphonenya untuk banyak sekali kegiatan multimedia, baik itu sekedar konsumsi atau bahkan membuat konten multimedia, saya cukup yakin 128GB itu kurang banget. Sebagai referensi, dulu saya pakai Galaxy S10 Plus versi setengah tera yang saya pakai sekitar 6 bulan.
dengan 175-nya diisi sama video karena emang dipakai banget waktu ngevlog di Jepang tahun lalu. Abis itu untuk Note 10 Plus masih setengah tera juga dengan pemakaian yang mirip-mirip dan sekali lagi didominasi dengan konten video. Jadi kalau dikombinasiin dalam setahun terakhir dan 2 handphone Samsung yang saya pakai, itu saya udah pakai setengah tera lebih. Itu pun masih ada bolongnya, misalnya SIM card utama saya pindahin ke handphone lain yang lagi dites atau segala macamnya. Jadi mungkin dalam setahun 12 bulan ya bersihnya itu sekitar 10 bulan lah saya pakai 2 handphone tadi. Oleh karena itu, dengan posisi 128GB untuk handphone versi Ultra, apalagi ini handphone mahal ya bagi konsumen yang mungkin pingin beli handphone untuk pemakaian jangka panjang lebih dari setahun, 128 itu kurang banget menurut saya. Gimana kalau misalnya pakai micro SD? Ya bisa-bisa aja, tapi untuk menyimpan file yang besar dan punya kualitas bagus, apalagi misalnya dipakai rekam video di resolusi nggak usah 8K lah, 4K aja tentu butuh micro SD yang bagus dan tentunya nggak murah. Nah sekarang baru nih ke bagian yang paling bikin reviewnya jadi lama muncul, yaitu kamera. Tahun ini Samsung agak beda sama sebelum-sebelumnya karena memasang angka besar yaitu resolusi 108 MP sebagai bintang utama kamera, di samping ada lensa ultra wide, telefoto, serta fitur space zoom 100 kali. Langsung aja di depannya, fitur space zoom 100 kali ini sebenarnya nggak usable dalam artian untuk dapat foto yang tajam. Tapi kalau cuma buat ngelihat yang jauh atau sekedar kelihatan, ya itu bisa. Beda cerita, kalau dengan kemampuan 10 kali hybrid zoom dan optical 4 kalinya yang udah memuaskan, apalagi setelah update. Hasilnya lebih jelas dan fokusnya pun lebih konsisten. Emang bukan yang paling tajam, tapi dari dulu karakteristik fotonya Samsung ya seperti ini dan saya masih tetap suka dengan warnanya yang akurat. Hal yang sama juga berlaku untuk lensa utama atau 1x dan juga ultrawide yang hasilnya punya karakteristik yang mirip-mirip. Kemampuan low light-nya juga kini lebih oke dengan hasil yang lebih natural dan noise yang lebih sedikit. Cuma ya, kalau pakai night mode, di beberapa kesempatan kadang justru fotonya lebih banyak noise meskipun jadinya lebih terang. Tapi ada kalanya juga kalau diaktifin night mode-nya di dalam ruangan dengan cahaya yang agak tanggung, hasilnya justru malah jadi lebih gelap. Terus gimana dengan resolusi 108 MP yang bermasalah? Kabar bagus ya, setelah beberapa kali update, akhirnya saat ini tuh hasilnya jauh lebih bagus dan autofokusnya pun lebih konsisten. Nggak sering ngaco lagi kayak sebelumnya. Lalu untuk video, nah Samsung kembali main angka dengan kemampuan 8K. Resolusi yang gede banget, tapi saya masih bisa bilang nggak usah dipakai dulu karena 4K-nya masih lebih dari cukup, tambah lagi soal kapasitas penyimpanan yang jadi pertimbangan lainnya. Buat perbandingan, kurang lebih beginilah hasil dari video 8K dan 4K kalau dibandingin. Kalau untuk kualitas dari videonya sendiri, menurut saya udah bagus layaknya handphone flagship, nggak ada komplain secara garis besar. Cuma palingan saya berharap selanjutnya bisa lebih baik lagi soal stabilisasi saat low light, supaya lebih bagus dan tidak berdampak pada kualitas, apalagi dalam kondisi tidak statis seperti lagi jalan. Dan sekarang saya pindah ke kamera depan buat videonya. Resolusi sama 4K dan beginilah hasilnya dari kualitas video dan juga audio bisa langsung didengar. Cuman seandainya ada opsi untuk ultra wide itu bisa dilebarin lagi, mungkin akan lebih oke, tapi sayang untuk sementara nggak ada. Jadi ya kurang lebih beginilah hasilnya dari kameranya S20 Ultra.
Jadi, apakah Galaxy S20 Ultra ini bagus? Worth it? Sebenarnya tergantung banget dari sisi mana kamu sebagai konsumen ngelihatnya. Kalau kamu ingin jadi early adopter fitur kayak 8K video, 108 megapiksel, terus punya zoom yang jauh, atau sekadar ingin punya handphone yang gede, enak buat multimedia yang maksimal namun nggak mau tablet, mungkin memang Galaxy S20 Ultra ini adalah handphone yang tepat buat kamu. Namun, kalau di luar itu, sebenarnya masih bisa lihat alternatif lainnya, karena untuk membeli handphone yang mahal, pasti itu butuh pertimbangan yang matang sebelum memutuskan beli atau enggaknya. Tapi buat saya, untuk sementara masih sebagai daily driver, tapi nggak tahu sampai kapan. Mungkin ada handphone lebih bagus di bulan depan, lebih menarik, lebih kaya fitur, nggak tahu. Nanti bakal saya update lagi di video-video berikutnya. Jadi kayaknya sekian aja dulu buat review yang masih cukup singkat ya kayaknya untuk Galaxy S20 Ultra setelah pemakaian 2 bulan. Terima kasih banyak udah nonton, dan buat yang mau lebih detail soal perangkat ini silahkan cek linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa like dan juga subscribe karena di video berikutnya saya kembali akan punya rekomendasi aksesoris di bulan Mei 2020, dan saya bisa kasih spoiler kalau bulan ini banyak hal menarik dibanding bulan yang lalu. Tapi kalau kamu belum nonton yang video bulan lalu, silahkan cek di atas ini atau pada kolom deskripsi di bawah juga ada. Sekian dulu, Putra Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu. Have a nice day.